Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penyakit kardiovaskular dan nutrigenomik yang beranggotakan Asyifa Rahmaryani, Hana Jengkinasi, Ofiriani Zulfaiza, Putri Fitriani, dan Umnia Nabila. Pendahuluan. Nutrigenomik adalah bidang penelitian multidisiplin yang mempelajari hubungan molekul antara rangsangan nutrisi dan respon gen. Nutrigenomik membantu mengidentifikasi gen yang mempengaruhi terjadinya penyakit yang berhubungan dengan pola makan, mengungkap mekanisme yang mendasari kecenderungan genetik ini, serta menentukan pola makan yang dipersonalisasi yang menentukan kebutuhan nutrisi yang spesifik untuk susunan genetik. Hal ini dilakukan dengan mempelajari interaksi komponen makanan bioaktif dengan gen dan efeknya pada faktor transkripsi, ekspresi protein, dan profil metabolisme. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mencapai strategi intervensi diet individu yang lebih efektif yang ditunjukkan untuk mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup, dan penuaan yang sehat. Genetika memiliki peran penting dalam munculnya penyakit karena banyak gen dan variannya dapat memberi risiko CVD dengan cara berbeda. Variasi genetik berinteraksi dengan lingkungan dan asupan nutrisi tertentu mempengaruhi risiko CVD. Studi nutrigenomik saat ini telah mencapai hasil yang penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya pembahasan. Penyakit kardiovaskular didefinisikan sebagai penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh, termasuk penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, hipertensi, arteri perifer, penyakit jantung bawaan, gagal jantung, dan rematik. Karena jenis kelamin, usia, dan genetika merupakan faktor risiko yang tidak berubah untuk penyakit kardiovaskular. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi memainkan peran yang lebih penting dalam terjadinya. Selanjutnya terdapat pendekatan nutrigenomik untuk penyakit kardiovaskular. Terdapat apolipoprotein A1. Apolipoprotein A1 AP0A1 adalah komponen protein struktural terbesar dari HDL. HDL diproduksi oleh hati dan usus dan bertanggung jawab untuk pengangkutan kolesterol dari jaringan perifer ke hati melalui serangkaian interaksi kompleks dengan lipoprotein lain, enzim, protein transport, dan reseptor. Salah satu cara diet yang dapat mempengaruhi ekspresi gen AP0A1 adalah melalui asupan makanan asam lemak esensial atau omega 3 dan omega 6. Gen AP0A1 yang terletak pada kromosom 11 mengandung nukleotida guanin G atau adein A pada posisi 75 di daerah promotor gen tersebut. Pergeseran dari AG ke A pada promotor gen APOA1 telah dikaitkan dengan peningkatan konsentrasi kolesterol HDL. Selanjutnya terdapat apolipoprotein E. Apolipoprotein E atau ApoE adalah protein multifungsi yang memainkan peran kunci dalam metabolisme lipid plasma dan ditemukannya pada permukaan lipoprotein kaya trigliserida. Selanjutnya terdapat MTHFR, itu adalah gen 5-10 methylenetetrahydrofolate reductase atau disebut MTHFR, terletak di lengan pendek kromosom 1. MTHFR ini mengkodekan enzim yang penting dalam metabolisme folat dan homocysteine. Penurunan aktivitas enzim ini menyebabkan peningkatan
konsentrasi plasma homocysteine atau HCY yang mengakibatkan risiko trombosis atau arteri dan risiko kardiovaskular. MTHFR sebagian besar memiliki nukleotida sitosin atau C dan timin T. Homozigot untuk variasi T memiliki metionin yang lebih sedikit dan mungkin mengalami hiperhomocysteinemia ketika diet rendah asam folat. Diketahui bahwa kadar plasma homocysteine yang tinggi meningkatkan risiko CVD. Selanjutnya terdapat PPAR atau peroxisome proliferator activate receptor. PPAR dikenal sebagai pengatur utama interaksi gen diet karena terlibat dalam pengaturan metabolisme glukosa, lipid, diferensiasi adiposit, dan respon inflamasi. Mereka memainkan peran penting dalam metabolisme lipid dan oksidasi asam lemak dengan meningkatkan lipid dan metabolisme dan juga mengatur ekspresi gen yang terkait dengan metabolisme lipid. PUFA berikatan dengan PPAR dan menyebabkan perubahan ekspresi gen yang terkait dengan metabolisme lipid. Selanjutnya yaitu CRP atau C-reactive protein. C-reactive protein adalah biomarker pada umum dari peradangan sistematik tingkat rendah dan dikaitkan dengan risiko aterosklerosis. Orang dengan konsentrasi CRP dasar lebih dari 3 mg per liter beresiko lebih tinggi mengalami masalah kardiovaskular. Konsentrasi CRP yang bersirkulasi dapat dipengaruhi oleh faktor demografi, usia, jenis kelamin, dan etnis, serta faktor lingkungan yaitu diet, alkohol, merokok, status ekonomi sosial, dan yang keenam, lipoksigenase, enzim yang bertanggung jawab untuk produksi leukotriene proinflamasi dari asam arachidonat atau AA, telah ditunjukkan bahwa interaksi gen diet yang terkait dengan 5-LO meningkatkan peradangan dengan menyebabkan aterosklerosis pada subpopulasi yang membawa varian alel 5-LO dari asam lemak N6. Sedangkan asam lemak N3 memiliki efek sebaliknya. Hasilnya yaitu saat ini menunjukkan bahwa pengaruh genotype pada diet tanggap terpengaruh faktor makanan atau nutrisi yang dapat mempengaruhi untuk mengurangi resiko CVD. Hasil ini akan menjadi dasar untuk meningkatkan kompetensi penelitian masa depan dengan informasi yang cukup tentang interaksi antara polimorfisme genetik spesifik dan diet dan resiko CVD. Kemungkinan untuk memberikan panduan diet yang sesuai dengan genotype individu. Selanjutnya, kesimpulan, nutrigenomik adalah studi tentang pengaruh komponen bioaktif makanan pada genom untuk mengubah ekspresi gen dan akhirnya fenotip. Bertujuan untuk mencapai strategi intervensi diet individu yang lebih efektif yang ditujukan untuk mencegah penyakit, meningkatkan kualitas hidup dan penuaan yang sehat. Yang menunjukkan hasil berpengaruh genotip pada daya tanggap terhadap faktor makanan atau nutrisi yang dapat mengurangi risiko cardiovascular disease. Berikut daftar pustaka yang dipakai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.